Sibuk di sekolah? Gimana? Kesibukan di sekolah? Enggak sih. Enggak ya? Oh, di sini Hari doang ya kan sibuk. iya, Oke. libur kali ya. Kalau Sabtu Minggu kan libur. Oh, oh iya, libur ya? Kakak nggak tahu dulu Kak. Waktu sekolah Sabtu tetap itu mah kalau Kak dulu. Kakak nggak tahu ya sekarang. Kalau Drin gimana Drin? Nah ini si Drin nih. Kak, Gimana kabarnya? baik-baik. Baik. Kesibukannya apa aja Drin? Ada. Nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Drin ikut kalian di sini ikut lomba bebras nggak? Kamu mau berapa aja? Ikut lomba bebras nggak? Ya bener, Lomba, Drin. lomba apa? Oh, oh iya, kalau berarti kakak belum ini ya. Ada lomba yang diadain sama algoritmik, khusus buat siswa-siswa yang ikut algoritmik. Itu kelas bukan ngoding, tapi kelas computational thinking, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Seru lah. Tapi kemarin udah tutup ya pendaftarannya. Kak telat informasikan karena grup WA grup apa kelas ini belum terbentuk waktu itu. Jadi ya nggak apa-apa di kesempatan yang lainnya mungkin ya. Nanti Kak infokan terkait lomba. Seru-seru ya lomba di algoritma itu dan kalian dapat hadiah nanti kalau juara ya. Oke, Kalau boleh tahu apa tuh Kak hadiahnya? Duit. nggak tahu ya dari algo itu entah apa ya. Mungkin kalian dikasih uang mungkin ya, kakak nggak tahu atau sertifikat untuk ikut kelas yang lainnya, kakak nggak tahu. Tapi kakak lihat contoh soalnya seru sih itu. Itu belajar berpikir logis tuh. Oke, ini teman-teman kalian belum pada datang ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kakak ingin bahas satu soal dulu nih ya. Ada teman kalian yang masih bingung atau mungkin kalian belum semua ya sampai nomor Saya udah tambahan ya, Jer. Yang data keluaran tapi sudah di nomor terakhir sama yang itu juga. Yang Oke, nomor kuliah. tiga nomor itu. yang Wah, ini. Iya. Oke, jadi soalnya ini kakak ini dulu lah ya. Nah, soalnya katanya begini ya. Jadi, aduh, aduh. Perusahaan memiliki 5.000 gigabyte dalam data penyimpanan. Kemudian perusahaan mentransfer 20 berkas, di mana satu berkas itu ukurannya 256 gigabyte. Sekarang penyimpanan tidak dapat menyimpan seluruh data. Pertanyaannya berapa banyak berkas yang dapat disimpan pada penyimpanan? Berapa besar ruang yang tersisa? Oke. Jadi soalnya itu bilang gini ya. Misalnya Jerry punya uang 5.000 gitu ya. Uangnya 5.000. Kemudian Jerry janganlah uang. Penyimpanan lah, penyimpanan di HP itu 5.000 gigabyte ya. Kemudian Jerry mempunyai suatu file yang ukuran filenya itu 256 gigabyte. Sebanyak untuk satu file doang. Dan Jerry mempunyai 20 file. Artinya 20 berkas gitu ya. Nah, berapa kira-kira yang dapat ditampung? Pertama, kaliin aja ya. Kalau satu aja, satu file saja itu sebanyak 256, maka kalau kalau 20 itu berapa? Kalau 20 itu kan tinggal 20 dikali 256 ya. Ya, jadi ini print aja ya, print 20 dikali 256. Nah, ini artinya sebanyak 5.120 ya. 5.120 sementara penyimpanan saya itu hanya sebanyak 5.000 gitu ya.
hanya sebanyak 5.000. Jadi nggak mungkin semua tertampung. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya kita tahu berapa sih yang ditampung? Nah, caranya adalah tulis aja dulu soalnya ya. Berarti yang pertama print penyimpanan dapat, nah ini, dapat menyimpan berkas, dapat menyimpan berkas gitu ya. Dapat menyimpan berkas, oh sorry, dapat menyimpan titik-titik berkas. Dapat menyimpan, nah di sini berarti kalian tanda petiknya berakhir di sini, koma, kemudian di akhir itu tambahin kata koma lagi, kemudian berkas. Nah, gini ya. Nah, kemudian sekarang yang baris kedua print masih terdapat titik-titik, berarti di sini koma, kemudian koma lagi, baru ditulis GB atau gigabyte tersisa. Tersisa. Nah, sekarang pertanyaannya yang ini yang kosong ini apa gitu ya? Karena yang pertama penyimpanan dapat menyimpan berapa ya? Kita tinggal bagi saja ya, 5.000 dibagi satu file itu 256. Nah, kenapa baginya 2? Karena berkas itu kan tidak mungkin koma ya nanti. Jadi satu berkas, dua berkas. Tidak mungkin 1,5 berkas gitu. Makanya pembagiannya itu telur ya atau pembulatan. Makanya per gitu. Kemudian sisanya berapa? Ya udah hasil ini ya kan penyimpanannya itu sebanyak 5.000. Dikurangi saja sama ini berapa? 5.000 dibagi 256 dikali banyak berkasnya itu 20. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kakak mau kalian lihat dulu lah ini supaya nggak bingung ya. Ini tuh hasilnya berapa sih print 5.000 dibagi 256. Berapa berkas yang dapat ditampung? 19 berkas yang dapat ditampung. Artinya 19 berkas itu berapa ukurannya? Ya, kalian tinggal kali ya. Print 19 dikali 256 gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya 4864. Nah, ini berarti tinggal dikurangi nih. 5.000 dikurangi 4864, segitulah sisanya. Nah, jadi sisa penyimpanan tuh 136 gigabyte. Itu ya. Jadi gitu. Nah, ini nanti coba kalian run. Nah, penyimpanan dapat menyimpan 19 berkas. Kemudian masih terdapat 4.600. Oh, ini salah nih ya. Ini ini kali 256, bukan 20. Nah, masih terdapat 136 gigabyte tersisa. Gitu ya. Jadi ini kakak kasih kalian codingannya di grup. Nah, itu ya. Oke. Mungkin itu doang ya yang bisa kakak jelaskan di terkait pertemuan ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materinya. Oke? Nanti soal ini nanti kita bahas lagi. Sekarang kita fokus ke materi hari ini dulu. Oke? Oke ya? Itu codingannya udah kak kasih ya. Nah, sekarang kita berbicara topik baru. Namanya itu variabel. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Ibnu? Iya, pernah. Pernah. Apa itu Ibnu? Variabel itu sesuatu yang belum pasti. Oke, nice. Kalau Drin, gimana Drin? Pernah mendengar? Nah, Pernah. Apa itu Drin kalau Kak boleh tahu? sama kayak Ibnu. Sama kayak. Oke ya. Ini kalian itu kan di algoritmik itu tujuannya nggak hanya mengajar kalian bisa coding ya, tapi kalian juga harus bisa berkomunikasi gitu. Berani berbicara gitu. Jadi jangan takut
jawaban kalian tuh salah. Yang penting kalian berani dulu untuk mengungkapkan apa yang menurut kalian tuh benar gitu. Oke? Kalau Jerry, variabel tuh apa Jer? Kalau kau boleh tahu. Pernah mendengar mungkin? Variabel dia kayak bilangan atau himpunan begitu ya. Iya, variabel atau himpunan, bilangan atau himpunan genap. Apa tadi? Dia kayak himpunan atau bilangan. Oke, ya. Jadi udah bener ya, kalian udah mantap. Drin nanti Kak bahas ya setelah kita membahas materi hari ini, boleh? Ya, Kak. Karena nanti kakak di ini nanti sama ini. Oke, jadi udah bener ya kalian ini variabel ini sesuatu yang belum pasti. Kata Abdullah sama Drin, kata Ibnu sama Drin udah bener. Kemudian ini tuh mengandung atau himpunan angka. Ini juga udah bener ya, kata Jer udah bener. Nah, definisi variabel di dalam pemrograman itu sedikit mirip ya sama di matematika ya. Ya, variabel itu adalah sesuatu yang belum pasti, betul ya. Tapi nanti di dalam pemrograman definisinya sedikit berbeda, tapi kakak berpikir intinya, artinya intisari bahwa variabel itu apa di matematika dan apa di pemrograman itu sama. Nah, sekarang kita berbicara tentang proyek kalkulator biro, biro perjalanan dulu. Jadi nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat sebuah program yang cukup menggunakan satu program, kemudian kalian dapat menghitung berbagai jenis apa namanya sebanyak-banyaknya data gitu, hanya menggunakan satu program. Makanya di sini diperkenalkan variabel. Nah, kakak ingin jelaskan dulu bahwa seorang programmer ya, kalian di sini calon-calon programmer, Ibnu, Jerry, kemudian Drin itu bukanlah seorang yang pendiam dan cemberut ya. Jadi kalian tuh harus aktif. Jadi kalian tuh nggak bisa hanya diam dan cemberut kemudian menulis kode dengan sempurna. No, kalian harus aktif. Kalian harus belajar dari kesalahan yang kalian buat. Programmer tuh memang gitu ya, nggak bisa langsung benar. Dari error-error yang dia buat tuh dia belajar. Nah, mereka bisa gagal dalam berkomunikasi dengan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pemrogram atau programmer bekerja sama dengan mulus dalam tim dan menciptakan produk untuk orang nyata. Nah, kakak ingin infokan bahwa di pertemuan keempat nanti kita ada lokakarya, ya, lokakarya pemecahan masalah. Jadi kalian tuh akan dibagi menjadi dua tim. Tim satu sama tim dua itu menyelesaikan masalah coding, kemudian presentasi. Di situ yang menarik ya. Tapi kita ke pertemuan ini dulu ya. Pertemuan 2 sama 3 sebagai bahan untuk menyelesaikan pertemuan 4 nanti. Nah, selama kursus kita akan memecahkan masalah kehidupan nyata dengan mensimulasikan permintaan pelanggan yang mungkin kita temui di masa depan. Nah, sekarang tugas kalian dan untuk kedepannya yang pertama tidak boleh diam saja. Kalian harus kalau tidak tahu bertanya, kalau salah jangan cepat menyerah. Kemudian harus belajar mendengarkan orang lain kalau berbicara. Kemudian kalau kalian mengkritik itu jangan berdasarkan ya hal yang bersifat personal atau pribadi. Oh, dia itu salah karena rambut dia botak. Nah, jangan gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus kritik kalian itu membangun. Oke, sekarang kita disuruh untuk menulis atau membuat program kalkulator biro perjalanan. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari kemarin di pertemuan pertama, kalian sudah belajar fungsi print, betul? Betul. Nah, sekarang kalau programnya ingin mencetak atau mengeluarkan hal seperti ini, nama keluarga pemandu Williams, kemudian jumlah orang segini, kemudian harga tiketnya segini, maka kalian akan menulisnya seperti ini kan? Nah, print Williams titik dua, gitu kan? Kemudian print harga dikali jumlah orang. Pertanyaannya, misal kalau ada 18 kelompok yang berbeda, ini kan satu kelompok doang, atau 100 kelompok yang berbeda, mungkin nggak kalian mau menulis program seperti ini? Kalau satu kelompok saja sebanyak 2 program,
dua baris. Berarti kalau 100, 200 baris. Mau nggak kalian? Dan apakah Enggak. itu cara seorang programmer menulis kode? Tidak ya. Jadi kalian akan membutuhkan bantuan atau alat yang lainnya. Nah, kemudian proyek kalkulator biro perjalanan ini nanti akan menggunakan suatu alat yang disebut program kita itu universal. Universal itu artinya apa? Itu eh, umum ya atau berlaku umum dan dapat bekerja dengan data yang berbeda. Nah, ini maksud Kak tadi. Jadi datanya itu boleh berbeda, entah itu 100, 200, tapi programnya satu gitu. Gimana caranya? Nah, ini bentuk simulasinya nanti program menerima data yang diperlukan dari user, kemudian program melakukan perhitungan berdasarkan data, kemudian mencetak hasilnya. Pertanyaannya gimana sih bentuk program itu? Nah, hari ini kita akan belajar bahwa variabel itu adalah alat untuk menulis kode secara universal. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari program atau fungsi input pengguna sehingga kita dapat menginput data dari keyboard. Dan terakhir, berkenalan dengan kemampuan platform untuk melacak nilai variabel. Nah, sebelumnya Kakak ingatkan lagi bahwa masih ingat apa itu algoritma? Ibnu, masih ingat? Hmm. Jerry, Ah, Ma- Algoritma itu seperti teks prosedur yang dimana memuat hal-hal yang sistematis. oke, mantap ya. Mantap, saya suka jawabannya. Ya, itu hampir sama kayak teks prosedur yang membuat kayak dia berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan atau sistematis. Kalau bahasa pemrograman, Drin, boleh? Sama kayak Jerry. Jangan, jangan sama. Lupa Apa, Kak. Drin? Ah, lupa. Oke, kalau lupa kakak ingatkan ya. Bahasa pemrograman itu apa? Ups. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer. Dalam hal ini kita pakai bahasa ular ya. Python ya, jangan bilang ular. Nah, ini ya. Kemudian program, Ibnu masih ingat program itu apa? program itu kalau tidak salah kemarin terdiri atas algoritma dengan bahasa pemrograman. Oke, betul ya. Jadi itu adalah algoritma yang ditulis ya. Algoritma yang ditulis make bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita make Python. Maksudnya apa? Algoritma itu bisa tidak make bahasa pemrograman ya. Misalnya algoritma untuk memasang sepatu gitu ya. Ya nggak mungkin lah Jerry menulis kode dulu baru memasang sepatunya. Nggak mungkin kan ya pasang aja gitu. Kalau mau nulis langkah-langkahnya bisa di kertas gitu. Nggak mungkin, oh saya ngoding dulu ya karena memasang sepatu. Nggak mungkin gitu ya. Gitu. Itu buat algoritma. Dan program itu adalah algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Oke, ini aturan terkait bahasa atau coding menggunakan Python. Ada aturan memulai atau aturan awal, aturan ketertiban, dan aturan desain kode. Ya, aturan awal ini ya komando yang ingin dilaksanakan atau dieksekusi di awal harus ditulis paling awal. Ketertiban ini harus secara berurutan. Kemudian desain kode, ingat huruf kecil dan huruf besar pada Python itu berbeda ya, tidak sama. Nah, sekarang apa itu fungsi? Ya, fungsi itu adalah algoritma yang punya nama dan tugas yang spesifik. Ya, tepatnya program sebenarnya, program yang punya nama dan tugas spesifik. Kemarin kita sudah belajar fungsi print yang gunanya untuk mencetak parameter di dalam tanda kurung. Oke, ini dia juga selain mencetak string, fungsi print juga bisa mencetak angka, ya. Kemudian melakukan operasi matematis,
seperti modulo, pembagian, dan penjumlahan, pengurangan. Nah, kita juga bisa mengatur operasi matematis kita sendiri. Ya, jangan lupa itu. Nah, sekarang barulah kita ke topik variabel. Dalam Python, variabel itu, bukan dalam Python doang. Dalam programming atau pemrograman, variabel itu adalah elemen data yang memiliki nama, ya. Jadi nanti dia punya nama dan punya nilai. Ya, ini kurang ya, data dan nilai harus. Dan jadi itu elemen data, suatu data yang ada nama dan nilainya. Dan variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Artinya apa? Dengan menggunakan variabel, sebanyak apapun datanya, maksudnya itu ketika nilai datanya berubah, kita cukup menggunakan satu variabel untuk memprogramnya. Gitu ya. Kemudian ini aturan dalam pembuatan variabel itu sendiri gimana? Yang pertama kita tentukan namanya dulu, maunya apa. Kemudian tentukan nilainya. Nah, terkait nama ini ada aturannya, tidak sembarangan ya. Gimana aturannya? Aturannya adalah yang pertama, mana nih aturannya? Kita berbicara aturan namanya dulu lah ya. Loh. Nah, nama untuk variabel itu yang pertama dapat menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Ya, hanya dapat menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Nggak boleh menggunakan tanda plus, minus, apalagi bagi. Huruf, angka, garis bawah. Kemudian, nama variabel apapun harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Ya, harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Tidak boleh angka. Kemudian nama variabel tidak boleh cocok dengan perintah bahasa pemrograman. Maksudnya itu misalnya kalian nanti menamakan variabelnya itu print. Nah, itu kan cocok sama nama program atau fungsi. Jadi agak bingung. Nah, sekarang kakak contohkan gimana variabel itu. Nah, variabel itu contohnya begini. Terdapat jam sama dengan 6. Nah, ini jam ini merupakan nama variabelnya sama dengan ini operatornya atau kayak nilainya itu sama dengan. Kemudian ini adalah nilai eksaknya, yaitu 6. Ini nilai variabelnya. Kemudian selain itu ada di sini terdapat variabel bernama menit yang nilainya itu 42. Begitu ya. Nah, selain itu ini dia bahwa sama dengan itu jadi variabel itu nggak hanya make sama dengan ya, kalian bisa juga make kurang dari, lebih dari gitu. Tapi umumnya variabel itu ya sama dengan ya operatornya. Begitu ya. Nah, sekarang saat saya mempunyai variabel dengan nama jam yang nilainya itu sama dengan 6, saat saya menggunakan fungsi print untuk mencetak variabel itu, keluarannya bukan jam ya, dan nggak ada tanda petik. Kalau kalian taruh tanda petik, ya keluarannya bakal jam. Tapi kalau nggak ada tanda petik, kalau dia variabel maka outputnya adalah nilai dari variabel itu ya, yang sama dengan 6. Begitu. Nah, sekarang ada kasus unik bahwa kalau kalian menamakan variabelnya dengan nama yang sama, kemudian nilainya berbeda, maka yang akan dicetak oleh program adalah nilai yang terakhir. Misalnya nanti Drin menamakan variabelnya jam sama dengan 6. Kemudian di bawah Drin lagi menamakan jam sama dengan 7,5 atau 7,5. Nah, nanti saat Drin mencetak print jam, dia tidak akan mencetak ini, tapi hanya akan mencetak variabel yang didefinisikan atau dibuat terakhir. Begitu, ya. Ada pertanyaan sebelum kakak lanjut? Jadi variabel itu apa? Elemen data yang punya nama dan nilai. Ada pertanyaan dulu? Ibnu, Drin, Jerry? Masih belum? Kak, Ya. misalnya kalau itu dalam satu variabel ada banyak data gimana? Apa? Misalnya dalam satu variabel ada banyak data. Misalnya ini kan jam, satu variabel. Tapi Oke. dalamnya ada banyak data. Ada banyak angka gitu. 6, Ya, 7 gitu. ya, 8 gitu maksudnya. ya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi variabel tuh
hanya punya satu nilai doang, ya. Jadi nanti kita berbicara fungsi input, baru kita ke situ. Dan nanti kalau mau banyak data, ini nanti kita ke pembahasan tentang di modul 3, list ya. Jadi nanti kalian dapat ilmunya untuk banyak data. Bagus ya pertanyaannya. Udah siap jadi developer beneran nih. Mantap. Ya, itu ya. Ada lagi? Udah. Jerry? Drin? Belum ada. Belum ada. Kalau gitu kakak lanjut. Nah sekarang ini ternyata variabel di dalam pemrograman tuh sedikit berbeda sama di matematika. Kalau matematika mungkin kan variabel X, variabel Y gitu kan ya. Variabel Z gitu ya. Kalau di matematika mungkin kita dapat menamakan variabelnya begini. Tapi kalau ternyata di dalam pemrograman atau coding, menamakan variabelnya dengan satu huruf saja itu ternyata termasuk nama yang buruk. Ya. Dan kemudian kalau namanya terlalu pendek begini juga tidak cukup bagus gitu. Dan terlalu panjang juga tidak cukup bagus. Kenapa? Ini tidak nyaman untuk digunakan nanti saat dipanggil. Masa print jumlah siswa, oh banyak banget nih. Nah, kenapa menggunakan, sebenarnya ini Kak pair aja ya kalau Kak pribadi. Jadi suatu variabel dengan namanya itu hanya satu huruf. Kalau rekan tim kita ngerti, kalau kalian di sini ngerti ya, misalnya kalian sebagai rekan tim Kak, dan kalian ngerti maksud saya menulis variabelnya dengan satu huruf doang, nggak apa-apa ya. Di sini asalkan kalian ngerti, it's okay. Ya. Kemudian nama yang tergolong baik itu ya dua kata ya. Dan ingat, yang menjadi catatan adalah saat kalian menamakan variabel, itu nggak boleh ada spasi ya. Jadi harus disambung menggunakan underscore. Nggak boleh juga menggunakan tanda minus ya, karena ini dibacanya minus. Jadi harus underscore gini. Ini ada yang typo. Harga underscore tiket, jumlah underscore siswa. Jadi begitu ya. Ini terbilang baik karena ini cukup singkat gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang tipe data. Ini yang penting dan kalian harus perhatikan bahwa ini nanti akan berguna saat kalian sudah berbicara tentang input data. Data yang disiratkan oleh nama variabel bisa terdiri dari jenis yang berbeda. Nah, jenis data itu ada berapa? Secara umum ada dua, angka sama huruf. Ya, angka sama huruf. Ya, itu secara umum. Nah, angka ini dibagi menjadi bilangan bulat dan bilangan yang desimal nih, atau angka bulat dan angka koma desimal. Dan huruf ini sendiri dibagi menjadi string. Ya, jadi jenis data yang bisa diterima atau dapat menjadi nilai variabel itu adalah bilangan bulat, bilangan desimal, dan data string. Jadi jam itu tadi ya nilainya itu nggak hanya 6 gitu. Kalian juga bisa membuat nilainya itu misalnya ya string gitu. 7 misalnya gitu. Gitu ya. Jadi nggak hanya angka gitu isi variabel itu, tapi juga string gitu ya. Nah, kemudian ini untuk tipe data string itu, tipe data numerik yang bilangan bulat tuh ya angka biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. 0, -1, -2 jangan lupa juga. Kemudian bilangan desimal ya 48.3, 1.5, 2.4 dan lain sebagainya. Kemudian yang string itu nama yang ada tanda petiknya. Ingat ya, ada tanda petiknya. Itu string. Kemudian angka juga bisa dijadikan string kalau kalian naruh tanda petik. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kalian nggak naruh tanda petik, dia angka biasa. Kalau kalian naruh, dia itu tipenya string. Begitu ya. Jadi kalau ini bukan koma, tapi ini tipe datanya string. Gitu ya. Oke, sekarang ini bentuk soalnya. Jadi misalnya kita disuruh untuk membuat program yang menghitung gaji karyawan selama masa kerja. Kira-kira apa yang akan dicetak oleh program ini? Drin, saya mempunyai variabel yang pertama namanya gaji underscore harian.
nilainya 1000. Kemudian variabel hari nilainya 22. Kemudian saya membuat variabel namanya total yang merupakan perkalian antara gaji harian dengan hari. Sekarang apa yang menjadi outputnya kira-kira? Kalau saya mau bilang print total. Drin, boleh Drin? Berapa kira-kira total ini? Apakah saya habis dari kamar mandi? Waduh. Ini Drin, misalnya kakak punya variabel nih. Gaji harian sama dengan 1000. Kemudian variabel hari nilainya 2. Kemudian kakak membuat variabel namanya total yang merupakan perkalian antara gaji harian dengan hari. Sekarang kalau kakak bilang di akhir print total, itu berapa outputnya kira-kira? Atau apa outputnya? 22.000. Iya, betul sekali ya, 22.000. Karena tinggal mengalihkan ya, 1000 dikali 22. 22. Begitu. Mantap ya. Nah, sekarang Ibnu, kalau kakak menulis seperti ini, gaji sama dengan gaji harian 1000, hari 22. Kakak ternyata menulis ulang variabel dengan nama yang sama, gaji harian 500. Kemudian totalnya sama dengan gaji harian dikali hari. Berapa kira-kira atau apa yang menjadi output dari print total? 11.000. Oke, mantap ya. 11.000 ya. Karena nilai yang ini sekarang udah bukan 1000 lagi ya. Gaji harian ini udah dicoret. Ada nilai yang update gitu. Nah, ini 500. Jadi 22 kali 500 itu 11.000. Ya, betul sekali. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah variabel itu adalah elemen data yang punya nama dan nilai harusnya ya. Dan nilai. Kemudian operator penugasan diperlukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada. Ya maksudnya sama dengan itu ya tadi. Kemudian variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Ada apa aja tadi, Jer? Jenis datanya? Aduh, lupa, Kak. Oke. Yang pertama string ya atau huruf gitu ya. Kemudian apa? INT atau integer atau bilangan bulat, kemudian desimal atau float ya. Nah, ini ya, jadi huruf, bilangan bulat, bilangan koma atau bilangan desimal. Begitu. Ya. Oke, sekarang saatnya kita ke platform. Siapa yang mau share screen? Ada yang mau share screen? Ayo. Ntar kalau kakak yang share screen, kakak sendiri yang jago. Kalian mau? Oke, silahkan. Ibnu, share screen. Halo, ini Haidar ya. Halo, Dar. Salah. Nih. Ya. Oke. Halo. Kita ini ada ya ke platform. Kita jawab bareng, ayo. Nah, sekarang ayo baca. Tandai pernyataan yang benar tentang variabel. Yang pertama, variabel adalah elemen data yang memiliki nilai. Betul? Betul. Betul ya. Nama dan nilai, sorry. Kemudian variabel dapat menyimpan angka dan string. Betul? Betul. Betul. Untuk membuat variabel cukuplah menciptakan nama saja. Betul? Kak, Salah ya, harus ada nilai. nilai. Kemudian beberapa variabel dapat eh, dapat berada dalam program yang memiliki nilai yang sama. Iya, betul. Jadi boleh nilainya sama, nama variabelnya beda. Boleh ya Oh, seperti itu. Oke, nice. udah saja. Oke, next. Nah ini nggak perlu nih ya. Oke, Mas, kecepatan mengetik. Silahkan. itu underscore pula. Kalian kakak udah kirim platform buat mengetik nggak?
Yep. Hmm. Ini kakak kirimin ya kalian. Apa ya? Siapa kemarin namanya? Duh, siapa nama murid kakak ya? Lupa kak lagi. Eh, ini nih mungkin kalau kalian mau belajar mengetik ya. Ayo tulis variabelnya. Oh tulis. Itu ya kalau kalian belajar mau belajar mengetik. Harga kali jumlah. Oke, print harga total. Oke, nice. Wah, 150 lebih ya, mantap. Ayo. Nah, sekarang ini nih, perbaiki masalah dalam program. Oke, kita disuruh untuk membenarkannya. Nah, kira-kira yang mana nih yang salah? Ini Orang harusnya? jumlah orang. Oke, nice. Nice ya. Jumlah orang. Oke, kemudian ada lagi Lupa tuh. Nah, yang ini mana lagi? Iya, harusnya harga harga tiket. tiket ya, karena di atas kan variabelnya namanya harga tiket. Kemudian pemandu, setelah koma kita nulis apa? Nama keluarga. Nama keluarga. Oke, silahkan. Pemandu. Ya, pemandu itu sesuai Ah, gambarnya nanti ya. Iya, nama. nama keluarga. Ya. Terus ini juga. Oke, Enggak, bukan ini. oke. Atau diganti aja bebas ya. Mau yang nomor 4 diganti atau yang bawah diganti. Bebas. Oke, nice. Ada lagi yang salah? Periksa dulu. Ada lagi? Terus ya. Nah, tuh kan. Apa? Yang salah yang Pemandu. nomor sa nomor 1 ya. Baris pertama. Kenapa salah? Lihat variabelnya. Variabelnya nilainya apa? Varia. Oh, variabelnya string. Iya, betul. String ya. Jadi harus ada tanda petik. Oke. Sok. Nice. Centang. Ya, langsung centang coba. Nah, mantap ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita disuruh untuk pada akhirnya print harga titik dua. Nah, itu. Nah, sekarang variabel dewasa sama dengan 2, anak 31. Nah, itu yang salah yang mana? Kira-kira. Ah, Udah sama ya, udah sama. Tinggal baris ketiga indentasinya itu tidak boleh ada ya. Karena, nah gitu. Kemudian ada lagi. Jumlah ada nggak? Coba lihat baris ke-6. Print total harga titik 2 jumlah. Ada nggak jumlah sebelumnya? Iya, betul harus didefinisikan dulu ya. Jumlah sama dengan nah. Oke, coba di run. Nah, mantap. Centang. Udah mantap ya 41498. Oke, nice. Oke, orang. lanjut. Oke, di sini dia bilang, ayo buat dulu aja yang di akhirnya kalau mau. Print harga asuransi, print tanda petik harga asuransi keluarga titik 2 gitu. Coba buat di akhirnya dulu supaya nanti tinggal diisi aja ya. Print dalam kurung harga asuransi A-nya besar jangan lupa. Oke, mantap. Keluarga titik 2
Nah, koma ya, koma. Sekarang variabel apa yang kita ingin tulis? Komanya satu aja ya, nggak usah Oke. dua, karena kan nanti satu variabel aja ya. Coba, hapus satu, Oke. ya, karena, nah gitu, koma, nah nama variabelnya apa? Sekarang ayo kita isi dari atas. Orang sama dengan 3, oke? 3. Kemudian bagasi 890, transportasi 875, kesehatan 1345, paspor 2199. Yang kosong dihapus aja, nggak apa-apa, Ibnu. Nah, gitu. Nah, sekarang baca soalnya. Biro Perjalanan menawarkan asuransi berikut. Nah, ini sesuai yang ada di soal ya. Bagasi 890 per orang. Kemudian penerbangan atau ini apa namanya? Transportasi 875 dan seterusnya. Nah, sekarang kita disuruh untuk menghitung harga penuh layanan berapa. Ya, di variabel total itu kita tinggal Tambah. mengali ya. Iya, orang dikali harga ditambah ya itu ya. Jadi orang dikali atau ditambahkan dulu juga nggak apa-apa. Dijumlahkan semuanya bagasi plus transportasi. Nah, gitu maksud Kak. Mantap. Bagasi plus transportasi plus kesehatan plus paspor. Oke, nice. Sekarang di terakhir pakai variabel total. Mantap ya. Oke. Nah, nice. Centang. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu. Jerry, Rin, Haidar. Bisa diulangi dari apa Kak? Nomor ketiga soalnya saya Oke. ketinggalan. Nomor 3, Ibnu. Kita lihat. Ngetik ini ya. Ini ya yang di Nomor 4 coba. Nomor 4. nomor Mungkin nomor 4. 4. Berempat Nah, ini. Nomor 4 ini kita disuruh memperbaiki masalah. Jadi codingannya udah ditulisin, tapi kita disuruh untuk perbaiki. Ada yang salah soalnya gitu. Coba di refresh boleh, Ibnu? Oh, Ya, Ibnu lagi ini. kenapa? Ya, jadi coba di refresh codingan ini. Itu tuh yang tanda bukan? Nah, itu. Nah, jadi kan awalnya begini nih. Jadi nama keluarga sama dengan Smith. Jadi variabel nama keluarga itu nilainya string. Tapi dia kekurangan tanda petik ya. Jadi string itu tanpa tanda petik dia nanti error. Nah, gitu. Kemudian jumlah orang udah bener, harga tiket udah bener, kemudian jumlah sama dengan orang dikali harga. Sebelumnya tidak ada variabel dengan nama orang ya, apalagi nama harga. Jadi yang adanya itu jumlah orang sama harga tiket. Jadi ubah aja. Orang itu menjadi jumlah orang ya. Tulis ulang Benu, jumlah orang underscore. Nah, jumlah underscore orang. Nah, kemudian harga itu menjadi harga tiket gitu ya. Nah, kemudian sesuai soalnya kita disuruh untuk print pemandu miring, miring kah? Dash atau min. Nah, supaya nanti yang tercetak itu nama orangnya ya, nama keluarganya. Jadi klik aja variabel nama keluarga. Nama keluarga, kemudian yang terakhir harga paket, kita nggak ada variabel total, tapi kita adanya namanya jumlah. Atau diubah salah satunya ya. Entah itu dinyamakan total yang di nomor 4 atau yang di nomor 6 ini dinyamakan jumlah. Oke, gimana? Aman? Jar? Aman Kak. Oke, lanjut. Nomor 5 coba. Nomor 5 perbaiki masalah juga kalau nggak salah. Iya ya, nomor 5 perbaiki masalah. Nah, ini juga sama kayak yang tadi ya. Ya, jadi ini ada indentasi kalau nggak salah di sini tadi. Ya, lurusin aja ya. Tinggal dilurusin. Oke. Udah nomor
5, Jer? Oh, enggak. Nah, nomor 6 juga, ya, nomor 6 ini disuruh menyusun program ya. Jadi ada orang, variabel orang sama dengan 3. Variabel kemudian bagasi sama dengan 890. Transportasi 875 itu udah ada di soal ya. Jadi kita udah ditulisin. Kemudian kita disuruh variabel total ini tadi kosong. Gimana caranya supaya terhitung semuanya? Ya, pertama jumlahin aja semua harga ya. Kemudian tinggal dikali sama jumlah orangnya. Begitu. Ya. Drin, Haidar, aman? Drin, aman. Pak, aku Gimana? masih 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 ada Di mana? Nomor 5. enggak di data keluaran kan yang Oh, di enggak. Oh, nanti kakak bahas itu. Kita sekarang ke yang kedua aja. Nanti kita bahas yang pertemuan kemarin itu nanti di akhir. Ini kakak tugasnya itu ngajar ini dulu, kemudian nanti kalau ada sisa waktu kita bahas itu. Langsung aja ke ini, bagian yang kedua. Coba klik yang panah yang kiri, Ibnu. Nah itu. Nah ini nih, lesson 2. Langsung ke lesson 2 aja ya. Oh jangan, Ini belum ke situ maksud kakak. Enggak, ini Haidar kan masih di lesson 1. Betul, Dar? Itu tuh Haidar. Coba ke atas, Jar. Nah, ini Haidar kan masih data keluaran ya, Dar ya? ya udah di Iya. tiga kan yang, Iya, yang jadi biro perjalanan. iya, langsung aja ke Biro Perjalanan ya. Jadi itu nanti kakak bahas. Oke? Ayo, kita selesaikan dulu. Kak, nomor 5 salah. Coba lihat nomor 5, Ibnu. nomor 5 ini. Iya. Nah, gini. Eh, apa yang salah ini? Oh, belum ada variabel jumlah. Tambahin aja ya. Ibnu, tambahin boleh? Baris Ah, kelima, buat variabelnya namanya jumlah. ah, Nah, itu ya. Loh, kok bisa benar tapi Ibnu udah di ini refresh ya tadi? algoritma itu. Oh iya ya. Gitu. Coba Drin, buatin variabel jumlah, kemudian yang di print terakhir adalah variabel jumlah. Gimana? Aman? Oke, nomor 6. Boleh nomor 6. Nah, nomor 6 kayak gini ya. Jadi data dari nomor 1 sampai nomor 5 itu udah ada. Tinggal disuruh untuk memperbaiki yang nomor 6 sama 7 gitu ya. Di sini Ibnu membuat variabel namanya total, yaitu total itu jumlahin aja semua harga dikali dengan banyak orang. Jadi jumlahnya dikurung dikalikan dengan banyak orang. Bagus ya, ini penulisan matematis yang apa namanya? Ringkas gitu. Oke, kalau gitu nomor 7 boleh? Nah, sekarang ini gimana? Baik, sudah. Print ya, buat terakhir dulu aja. Print harga untuk tur menit terakhir. Ups. Oke, nice. Titik 2, jangan lupa. Ibnu. Oh, iya. Sip. Oke, kemudian variabelnya maunya namanya apa? Nanti saja ya. Oke, harganya dulu berapa? Coba baca Harganya, soalnya. 56.720. Jadi nggak usah pakai koma ya, itu langsung aja. oke. Jangan ditulis titik nanti, itu koma dibacanya.
Langsung aja. Nah, gitu. Kemudian harga barunya berapa berarti? Terkadang biro perjalanan menjual tur last minute. Ini tur dengan diskon 35%. Kalau diskon itu ngerti nggak konsepnya, Benu? Diskon itu gimana berarti harga baru jadinya? Harga lama dikali dengan 35%. ya, kalau diskonnya 35% berarti kalian mendapat harga 65%, ya. Jadi diskon itu ibaratnya misal kakak mempunyai barang yang harganya 10.000. Kakak kasih kalian diskon 20%. Nah, berarti kalian itu tinggal dikurangi aja ya. 100% dikurangi 20%, itu kan 80%. Oh, berarti saya mendapat harganya itu 80%. Gitu ya? Ngerti, Bunu? Jadi sekarang harga baru sama dengan harga dikali, Oh, tulis variabel aja ya. harga aja ya, karena kan, iya. Harga dikali berapa? 100 kurang 35. Harga gak sih? Kenapa harga lagi? Nggak perlu ya. Jadi harga Nah, itu kan variabel harga ada di atas ya. Iya, 100. 100 dikurangi 35. Atau 100% itu kan 1 ya. Betul? Ya. Berarti 35% itu 0,35. Berarti 1 dikurangi 0,35 aja. 1 dikurangi 0. 0 titik. Pakai titik ya komanya. Iya. Iya, di programming itu pakai. Nah, gitu. Sekarang print. Jadinya yang di print itu harga baru berarti ya. Karena kan ini kita kan disuruh untuk mencetak harga last minute-nya gitu. Oke. Oh, Nah, ini itu coba dicentang. Nah, itu nggak apa-apa ya. Itu memang formatnya itu kalau perkalian antara bilangan bulat dan bilangan desimal itu nanti hasilnya bilangan desimal. Titik. Itu kan nggak ada artinya sebenarnya. Nol di belakang koma itu kan nggak ada artinya. Tapi format angka di Python itu di pemrograman emang gitu ya. Oke, ayo satu soal lagi yang bintang itu gimana? Ah, ini soalnya. oh, Ops. ah, Tandai program tanpa error. Oh, ini disuruh mana yang outputnya seperti pada gambar ini dan hmm, tidak error gitu. Yang mana kira-kira? Yang nomor hmm, satu itu kayak yang pada gambar nggak kira-kira? Atau akan error? ini bisa Oke, centang kalau bisa. Kemudian yang kedua, yang ke kanan, ke kanan. kanan. Ya, Oh, variabel sama dengan John, umur sama dengan 24. Print data tentang pekerja udah bener. Kemudian print yang kedua, workernya John. Kemudian, itu bener atau salah? benar-benar. Bener ya. Jadi workernya kan John, strip 24. Kemudian, mana lagi? Ini enggak error ini. Ya, itu error ya. Kemudian, kalau itu, apanya yang Enggak kurang di juga. angka 4 tuh? Kalau sesuai gambar, apanya yang kurang yang nomor 4 tuh? Dash, dash atau kurang minus dash. Iya, dash ya, atau stripnya kurang. Jadi salah ya. Coba tetap salah kalau nggak salah. Ini dia jawabannya itu tuh. Malah yang nomor 3 juga ikut. Padahal itu salah ya. Jelas-jelas ada tanda petik dan nggak ada tanda koma. Coba deh Iya. dicentang kalau itu jelas-jelas salah padahal ya. Nah, aneh kan? Nah, Oke, sekarang kalian boleh istirahat dulu ya, Ibnu, Jerry, Drin, sama Haidar. Tapi kalau mau melanjutkan silahkan, kakak senang juga. apa ini? Ini boleh ya istirahat dulu.
Kalian mau makan, minum sesuatu mungkin? Kakak izin minum ya. Oke. Nah, apa itu? Oh, ini disuruh ini. Coba ke bawah. Bikin Coba ke bawah. Ah, itu tuh. Jadi kita disuruh untuk mencetak angka saja. Caranya gimana? Yang pertama buat aja variabel harga. Harga hotel. di hotel musim panas. Nah, di hotel musim panas, buat Doang. buat aja variabel namanya gini. eh week weekday price gitu. Harga di hari weekday ya. Weekday jangan lupa. Nah, karena nggak boleh ada spasi ya di dalam weekday price sama dengan itu harganya berapa? 2.100 ya. Kemudian weekend price itu lebih mahal ya karena lebih banyak orang ya. Jadi supply and demand ya, ilmu ekonomi. Weekday price-nya berapa? 28.50. Nah, sekarang dia bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu digolongkan sebagai weekday. Kemudian Jumat, Sabtu, sama Minggu itu weekend. Nah, sekarang pertanyaannya berapa yang kalau pengunjungnya itu berkunjung sebanyak itu tuh yang dicentang itu. Di kalendernya itu sebanyak berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 hari. Betul? Betul. Nah, sekarang buat aja total weekday-nya berapa? Total weekday yang ditempatinya itu berapa? Variabel total weekday. Buat aja Oke. total, ya. Total maksudnya itu berapa jumlah hari weekday yang ditempati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 6. Oke. 6 kali, oke. Ditambah Tambah 1, 2, 3. 3 ya. 3 dikali weekend price. Sekarang print Bawah. total ya. Print total aja langsung. Karena angka saja kan yang diinginkan outputnya. Oke. Kan? Nah, tentang Oh, nah, ada yang parah ya. salah. Apa kira-kira yang salah? 2.100 udah bener, 80 udah bener, 23 ada Oke. 6. Coba lihat jumlah hari weekday-nya. Benar atau salah? 6. Weekday. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Tapi ingat, Jumat itu digolongkan ke weekend ternyata. Ya. Jadi Jumat itu dihitungnya di weekend ya. Jadi yang weekday itu 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang 5. Iya, betul. Kemudian weekendnya menjadi 5. Nah, Mantap. gitu ya. Sehingga kalau dia print total, nah betul. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kakak kemarin juga kak pikir Jumat itu weekend ya, weekday. Karena ada itu yang mungkin ya, yang agak gelap gitu ya. Itu yang buat terkecoh. Oke, gimana, Dar? yang bagi empat ini yang ada situ. Coba nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Nomor berapa, Dar? Dar? Nomor 4. Oke, ini nomor 4 ya, perbaiki masalah pada program ya. Jadi tadi ada yang salah dalam programnya.
Dan sekarang perbaikannya seperti ini. Silakan dilihat, diteliti ya, karena programmer itu dituntut untuk teliti ya. Gimana Dar? Udah dilihat? Halo Aurel. Oh, Aurel belum terhubung audio. Ya, nama keluarga itu kurang tepat ya tadi awalnya. Itu kurang tanda petik. Kemudian di bagian jumlah itu nama variabelnya kurang tepat. Harusnya jumlah orang tapi hanya nulisnya orang ya. Kemudian di harga tiket tadi ditulis harga doang. Gitu ya, Dar? Nomor 6, coba lihat nomor 6. Ibnu boleh lihat nomor 6. Ini temannya ada yang. Nah, coba ini nih. Jadi orang udah totalnya itu Ibnu menggunakan rumus singkat ya. Jumlahkan semua harga dulu yang di dalam tanda kurung, kemudian kalikan dengan banyak orang. Itu bagus tuh ya. Coba Drin. Harga totalnya Kak. Kenapa harga totalnya? Orang dikali bagasi tambah transportasi tambah kesehatan tambah paspor. Jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Jadi 15.927. Coba Ibnu berapa? Udah bener? Maka maka kalau yang empat tadi pengen di screenshot dulu. Apa? Yang empat pengen di screenshot dulu. Oh, boleh, boleh. Silahkan. Ke nomor 4. Oh, nggak bisa disubmit doang. Ini kadang apa huruf besar kecilnya diperhatikan ya, Drin. Kadang coba ke nomor Oke, 6 tadi. makasih. Udah. Oke, sip Dar ya. Kita lihat nomor 6 dulu. Nah, ini nih. Kemungkinan harga harga kan hanya besar, asuransi hanya besar, keluarga hanya besar. Coba dilihat itu. Ya, karena ini sensitif. Udah, Drin. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya boleh? Kakak yang share screen ya. Nanti kita kerjakan soalnya lagi ya. Ayo, kakak yang share screen dulu. Kakak mau. Oke. Jadi sekarang kita berbicara tentang bagian yang kedua untuk topik ini. Apa tuh Kak? Itu adalah input data. Nah, ini nih yang menarik ya. Jadi kalian akan berkenalan dengan fungsi input. Ini seru banget lah. Sekarang mari kita kembali ke program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan tadi. Kita akan memprogram input data baru tanpa harus mengubah kode program. Ingat, tanpa harus mengubah kode program. Jadi kita bisa menginput atau memasukkan datanya. Nah, fungsi input atau fungsi masukan itu apa? Itu adalah fungsi untuk memasukkan data dari keyboard. Ya, jadi
Misalnya ada nama variabel, namanya itu adalah nama underscore keluarga. Dia menggunakan fungsi input, kemudian menambahkan beberapa frasa. Gitu ya. Nama sama dengan input, masukkan nama keluarga manajer. Kemudian variabel kota juga menggunakan fungsi input, masukkan kota. Gitu ya. Kemudian print kepala cabang di kota, dia akan mencetak kota, dia akan mencetak apa yang kita masukkan di sini. Kemudian dash atau apa namanya? Tanda hubung gitu ya. Kemudian nama keluarga. Dia akan memasukkan atau mencetak apa yang kita masukkan di sini. Gimana maksudnya, Kak? Nah, jadi nanti tampilan programnya itu begini ya. Jadi ketika kalian menggunakan fungsi input, dia menyuruh untuk masukkan, ya tergantung frasanya atau tulisan yang ada di sini ini kalian maunya apa. Itu bebas ya. Kalau di sini kan masukkan nama keluarga. Jadi kita disuruh kita untuk mengetik lagi nama keluarga. Apa nama keluarga yang kalian masukkan. Kemudian masukkan kota, silakan ketik nama kotanya. Saat kalian menjalankan programnya, ya harus isi ini dulu, kemudian isi ini, kemudian barulah nanti akan dicetak. Kepala cabang di kota New York, ini kan kota ya. Kemudian dash atau tanda strip, nama keluarganya Williams. Begitu ya. Nah, ini dia untuk penggunaannya. Jadi nama variabel sama dengan pakai input, kemudian frasanya bebas gitu ya. Nah, sekarang kakak mau bertanya, apa kira-kira yang akan menjadi output terakhir program ini apabila di variabel at services ini kakak memasukkan angkanya misalnya 500. Berapa kira-kira atau apa yang akan menjadi outputnya? Misalnya ada variabel at services. Pak kakak menggunakan fungsi input. Nah, otomatis nanti saat mencetak ini kan kakak masukkan dulu datanya. Kakak misalnya memasukkan angka 500. Apa yang akan terjadi? Berapa totalnya jadinya? 3.000, Kak. 3.000 ya. Iya. Jadi 3.000 itu adalah salah ya. Jadi kita belum berbicara tentang tipe data apa gitu. Jadi kenapa bisa salah, Jer? Jadi saat Jerry menggunakan fungsi input, itu jenis datanya yang diterima itu adalah string, ya, meskipun dia itu angka. Nah, yang menarik adalah komputer itu nggak bisa menjumlahkan tipe data yang berupa angka sama tipe data yang berupa string, meskipun tulisannya angka gitu. Seolah-olah kan tadi gini ya, tulisannya 500 gitu. Gitu ya. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan. Terus gimana Kak cara menyelesaikannya kalau demikian? Nah, caranya adalah kalian bisa mengkonversi atau mengubah tipe data yang di sini yang awalnya string menjadi integer dengan fungsi int. Atau sebaliknya kalian juga dapat menggunakan misalnya kalian nanti variabelnya angka, dapat juga menggunakan fungsi str untuk mengubahnya menjadi string. Jadi di sini terdapat variabel dengan nama @services, pakai fungsi input, jenis variabelnya str. Kemudian didefinisikan ulang @services, saya konversi ke integer. Barulah jawaban Jerry benar. Sekarang kalau kita masukkan 500, dia akan menjadi 3.000. Ya. Tapi kalau di contohnya ini dia memasukkan angka berapa ya? 300. Nah ini. Baru dia bisa dijumlahkan. So, kesimpulannya apa? Fungsi input digunakan untuk input data, memasukkan data dari keyboard. Kemudian, hasil dari fungsi input itu variabel string. Itu yang harus Jerry ingat. Ibnu, Drin, Haidar, sama Aurelia, sama siapa ini yang terakhir? Kakak nggak tahu ya namanya. Halo? Asus? Halo, Siapa? Aprianus kakak. Oh iya, kakak rename dulu ya. Ya.
Rianus. Oh, salah, sorry. Ini salah nih. Ntar ya, kakak stop share dulu. Kakak rename Aprianus. Oke. Oke, sekarang kakak share screen ulang. Oke, ya. Jadi kesimpulannya, fungsi input itu untuk memasukkan data dari keyboard. Kemudian hasilnya berupa variabel tipe string, ya. Kemudian untuk beralih dari tipe data integer ke string kita dapat menggunakan str. Dari string ke integer dapat menggunakan int. Nah, sekarang kakak contohkan gimana sih kak penggunaannya. Oke, kita ke lesson 2 di Biro Perjalanan yang bagian optimasi. Nah, ini silahkan nanti ya. Nah, ini penggunaannya ya. Jadi apa yang diinginkan di sini? Perbaiki masalah. Kita ke yang susah sajalah langsung ya. Mana nih yang susah? Nah, ini nih ya. Supaya kalian ini nanti. Misalnya, ini contohnya kalian langsung aja turut contoh di apa soalnya ya. Jadi maksudnya kalian ikutin aja ini dulu nanti dibaca soalnya. Kalau di sini kan ada masukan harga paket, kemudian terakhir Anda mendapatkan cashback sebesar bla bla bla. Nah, di sini namain aja harga ya, variabelnya harga sama dengan karena di sini variabelnya adalah yang kita masukkan nanti angka, maka kita perlu konversi nanti ya. Masukkan harga paket. Gitu ya, titik 2. Nah, titik 2-nya ini agak ini ya. Kemudian definisikan lagi harga sama dengan int harga. Nah, gitu ya. Kemudian ini kakak perbesar, sudah kalian lihat. Nah, kemudian apa nih? Print Anda terakhir di sini mungkin ya, print Anda mendapatkan cashback sejumlah berapa nih? Sejumlah, oke. Itu dia yang ditanyakan sejumlah koma. Nah, variabelnya apa? Sekarang kita lihat, perhatikan soalnya. Ya. Seorang klien membeli layanan dari Biro Perjalanan seharga $100. Cashbacknya 10% dari harga layanan. Dalam hal ini $10 akan dikembalikan ke kartu bank pelanggan setelah pembelian. Ya. Kemudian pelanggan Biro Perjalanan ini memperkenalkan cashback dari pembelian tur. Klien akan dikembalikan 5% dari harga tur ke kartu bank mereka. Suatu program yang secara otomatis menghitung cashback dari untuk harga tur yang dimasukkan. Buatlah hasil seperti yang oke. Jadi di sini maksudnya kalau kita memasukkan harga 65.000, cashback yang didapat itu 3.250 ya. Kemudian apa? Cashback 10% ini adalah harga layanan. Kemudian hal ini itu kan berapa? 100 dikali 10% itu berapa? 10 ya. Sehingga $10 itu dikembalikan ke kartu bank. Kemudian Pak ini memperkenalkan cashback dari pembelian tur, klien akan dikembalikan 5% dari harga tur ke kartu bank mereka. Coba kakak ini dulu. Print 65.000 itu berapa ya? Kali apakah 5% ataukah 10%? Oh, 5% ya. Berarti cashback-nya itu kan kakak nggak tahu nih. Penggunaan cashback-nya ini ada dua soalnya. Apakah ataukah yang karena nggak ada keterangan lanjutan berarti kita pakai 5% aja ya. Oke. Jadi di sini cashback gitu ya. Cashback, variabel cashback itu 0,05 atau 5%. Ya. Sekarang
variabel total cashback sama dengan berapa? Ya, harga dikali cashback. Cashback. Begitu, sehingga di sini kita printnya total cashback. Begitu ya. Ups, ada yang salah. SH. Oke. Sekarang kita coba print. Nah, dia menyuruh kita untuk memasukkan data nih. Jadi apa yang saya tulis di sini itu akan muncul di sini. Kemudian disuruh untuk memasukkan data. Misalnya 65.000, 223, kakak klik enter. Nah, cashbacknya 3.250. Ulang lagi 65.000, enter 3.250. Gitu ya. Lagi Kak, lagi. Oke, lagi. Nomor berapa? Nomor 5. Terlalu mudah. 6 saja. Oke. Nah, sekarang di sini ada variabelnya, nanti bebas kalian menamakannya apa, tapi di soalnya udah dinamain harga sama bonus. Klik aja input gitu ya. Masukkan harga tiket. Titik 2. Kemudian jangan lupa karena harga itu adalah angka, ubah ke integer. Integer harga. Kemudian bonus juga angka ternyata. Pakai fungsi input dulu. Ya, ups, ini kakak gedein dikit. Pakai fungsi input dulu gitu ya. Ups. Kemudian apa tadi? Sampai lupa lagi. Apa tadi? Pernyataannya apa? Masukkan bonus untuk dihapuskan. Oke. Masukkan bonus. Masukkan bonus untuk dihapuskan ya. Hapuskan titik 2. Nah, kemudian apa kata soalnya? Kakak lupa nih. Kata soalnya apa nih? Oh, dihapuskan. Oh, ini nyambung ya. Dihapuskan titik 2. Oke. Sekarang banyak perusahaan penerbangan menawarkan bonus kepada pelanggan tetap mereka. Orang-orang yang ingin membeli tiket dengan diskon yang setara dengan bonus semakin banyak mendaftar ke biro perjalanan. Susun program yang meminta. Ini artinya ini kurangi ini doang ya. Oke, mudah sekali nih. Jangan lupa definisikan ulang bonusnya, ubah ke integer ya. Gitu. Kemudian terakhir gimana? Print. Statementnya apa? Harga diskon titik 2. Ini nggak perlu pakai spasi, boleh. Pakai spasi juga boleh ya. Nah, di sini buat aja variabel total bonus sama dengan harga dikurangi bonus. Begitu. Sehingga di sini total bonus. Oke. Sekarang kalau kakak jalankan bagaimana rupanya. Nah, masukkan harga tiket. Tadi berapa? Bebas lah ya, 12.000 misalnya. Kemudian bonusnya misalnya 2.000. Nah, jadi diskonnya itu 1.000. Tapi di sini berapa? 15.350. 15.350. Nah, begitu ya. Kakak lagi yang ngerjain? Oh, kakak sendiri yang pinter nanti. Jangan ya. Jadi kalian yang harus mengerjakan. Ayo, siapa yang mau share screen? Sudah. Ayo, silahkan Ibnu. Ada yang mau bertanya tadi, Jer? Nggak jadi. Nggak jadi. Haidar? Gimana Haidar? Pak. Jangan takut Yang bertanya. yang 7, yang nomor 7. Nomor 7, yang optimasi atau yang bagian pertama? Yang wisata atau optimasi? Bisa, bisa. Wisata. Yang ini? Gini, Dar. Atau yang bagian suara Haidar kurang kakak dengar soalnya. Maaf ya. Ibnu dengar suara Haidar. Patah-patah. Yang ini, Dar, atau yang bagian kedua? Ini maksudnya gimana? Ini Gimana? maksudnya gimana? Maksudnya Ini gimana? maksudnya kayak gimana? Oh iya. Jadi soalnya menyuruh kita untuk
print harga untuk tur menit terakhir. Nah, itu tuh. Jadi sesuai gambar, buat aja programnya atau codingannya yang sesuai gambar dulu tuh. Tadi kan Ibnu membuatnya yang pertama itu print harga untuk tur menit terakhir. Nah, harganya itu buat aja variabel namanya harga, kemudian nilainya itu sesuai dengan di soal 56.720. Nah, harga baru ini adalah harga yang dikenai diskon. Diskonnya itu berapa? 35%. Artinya gimana? Misalnya kakak menawarkan barang seharga 10.000 ke Haidar. Nah, kakak kasih Haidar itu diskon 20%. Artinya apa? Hanya 80% yang Haidar harus bayar. Loh, dari mana tahu? Ya, tinggal 1 dikurangi 0,2 ya, atau 100% dikurangi 20%. Oh, Itu 80% ya. Tapi jangan naruh, naruh persen ya di dalam ini, karena nanti repot. Jadi pakai koma aja langsung. 100% itu 1, 35% itu 0,35. Itu ya, Dar. iya. Sehingga harga harga baru itu adalah harga dikali 65%. Ya. Karena 1 kurang 0,35 kan 65. Nah, nanti di akhir Iya. printnya itu yang dicetak tuh harga baru. Gitu ya. Iya. Oke. Nomor berapa lagi? Mau ke bagian 2? Bisa diulangi nomor 5. Nomor 5, coba lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ini apa? Nomor 5 ini dia disuruh untuk menghitung berapa jumlah total yang harus dibayar gitu. Kita tahu jumlah orang dewasanya itu 2, kemudian anaknya itu 30. Wah, banyak banget nih anaknya. Kayaknya satu kampung nih. 31. Kemudian harga untuk orang dewasa itu 3.699. Harga untuk anak-anak tuh 1.100. Berarti totalnya ya orang dewasa dikali harga untuk orang dewasa ditambah anak-anak dikali jumlah anak, maksudnya ya, dikali harga untuk anak-anak. Ya, jadi nanti itu nama variabelnya jumlah. Kemudian yang di print terakhir itu adalah yang jumlah saja ya, nggak perlu anak, nggak perlu dewasa karena kan udah kita hitung gitu. Loh Kak, kenapa kita perlu membuat nama sedangkan angkanya sudah ada? Nah, pertanyaan mungkin muncul ya di benak Ibnu, Jerry, Drin, Haidar, Aurel, sama Aprianus. Mungkin muncul, loh, saya kan hafal angkanya. Nah, nanti kalau kalian udah membuat proyek besar, nanti kakak tunjukin proyeknya itu di pertemuan ke-7 ya. Itu bagus banget proyek, ada teman kalian dari kelas yang lain. Itu dia membuat game labirin. Itu kalian nggak bisa menaruh semuanya itu dalam angka gitu. Harus membuat suatu variabel seperti ini. Ya, jadi ada tuh nantilah lihat variabel game labirin. Keren tuh. Kakak suka tuh. Di pertemuan ke-7 nantikan ya. Dan kalian akan membuat itu juga. Loh gimana caranya? Nanti kakak ajar. Oke? Kita sama-sama tahu di sini. Oke? Ayo udah. Jet, Drin, ada pertanyaan dulu. Aurel mungkin? Afrianus? Silahkan bertanya. Kakak Untuk senang mendengar untuk kalian. nomor 9 itu bagaimana, Kak? Nomor berapa? 9, 9. Mana nomor 9? Bintang kedua maksudnya. Iya, bintang kedua. Oke, ini nih. Jadi kalender tuh jangan dilihat dulu ya, itu membingungkan. Baca dulu apa namanya soalnya, bahwa harga di hotel itu ternyata berbeda antara weekend sama weekday atau hari kerja sama hari libur. Kalau di hari kerja itu 2.100, di hari libur 2.850. Nah, Ibnu di sini membuat variabel untuk harga di hari kerja itu dinamakan weekday price. Itu 2.100, lebih murah. Sedangkan di hari libur itu
weekend price itu lebih mahal. Ya ini secara logika bener ya. Jadi kan orang-orang banyak mengunjungi suatu tempat wisata itu hari libur kan? Betul kan? Nggak mungkin Ibnu mengunjungi tempat wisata saat bersekolah. Oh, dimarah pas itu. Betul nggak? Iya, di weekend ya. Nah, kemudian dia membuat variabel terakhir total. Nah, kemudian dari mana 4 dan 5? Itu kan pertanyaannya. 4 itu adalah jumlah weekday atau jumlah hari libur, hari kerja yang dipakai untuk menginap di hotel. Loh, lihatnya di mana, Kak? Lihatnya di gambar ya. Jadi itu yang dikasih warna hijau yang dicentang-centang itu silahkan pilih hari weekday-nya yang mana aja. Dan di soalnya bilang weekday itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Jadi coba diperbesar, Ibnu. Kita hitung berapa banyak gambarnya, berapa banyak hari weekday-nya. Seninnya nggak ada, Selasa, Rabu, Kamis, 3 berarti. Kemudian yang di bawah, Kamisnya hanya 1. Berarti weekday-nya itu sebanyak 4. Sisanya adalah weekend, yaitu 5 ya. Jumat dihitung weekend soalnya ya di sini. Oke, mungkin itu doang. Ada lagi? Bagus, bagus pertanyaannya nih. Yang bintang ketiga itu gimana? Bintang ketiga, coba kita lihat bintang ketiga. Hmm, Oh, belum diprogram ya. Oh, ini disuruh jalankan doang nih. Apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Coba lihat. Oh, terjadi apa-apa. Oh, di sini udah pakai fungsi input nih. Bagus. Coba masukkan sesuatu. Ibnu. Masukkan angka berapapun lah. Disuruh jalankan doang soal. 1 juta lah. Aduh, 1.000 lagi. 1 juta lah sesekali, bro. Ya, oke. Baik, cara ulang gimana? itu yang ping, ping. Tombol ping. Nah, jalankan ulang. Nah, nah, enter. Wah, 10 juta nih kayaknya. Enter menu. Enter. Nah, masukkan banyaknya turis misalnya 500 orang. Gacor. Enter. Nah, klik centang sekarang. Nah, kurang lebih gitu ya penggunaan fungsi input. Jadi bintang lagi menu masukkan angka bebas saja, bebas. Nanti supaya nggak ada ya, ini nggak ada soalnya, disuruh untuk menjalankan program aja. Ini contoh soal menggunakan fungsi input. Nah, gitu ya. Terus bintang terakhir mungkin yang ditanya. Silahkan kita selesaikan. Ah, ini mudah nih. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban. Oke. Program mencetak petunjuk teks untuk pengguna. Betul. Meminta data dari pengguna. Betul. Oh, bukan mencetak petunjuk teks ya. Program ini bukan mencetak ya. Jadi salah, yang pertama salah. Nomor 2 benar. Nomor 3 benar. Nomor 4 benar. Nomor 5 benar. Nomor 6 menggunakan fungsi untuk input. Nah, output. Iya, untuk output data. Outputnya itu maksudnya yang print itu ya. Coba sekarang centang. Tara. Wah, salah Salah. ya. Coba ke bawah. Kakak mau lihat salahnya di mana ini. Hmm. Program mencetak petunjuk teks untuk pengguna. Ya, tapi mencetak tapi nggak secara langsung ya. Coba dicentang deh. Mencetaknya juga. Bekerja dengan variabel, iya. Menggunakan fungsi, coba ke bawah. Untuk input, iya. Dan output data. Output data ini maksudnya apa? Kakak belum pernah dengar ya. Output hasil. Sebentar kita cari tahu dulu ya. Oh, kalau nggak salah output data itu Kak kayak hasil yang dikeluarkan. Iya, berarti itu kan pakai fungsi print ya. Entah, Betul? sepertinya. Coba Tepat. centang semuanya kalau gitu. Kita kan di programnya pakai fungsi print kan? Berarti benar ya.
Next. Benar. Nah, Oke, mantap. Ada pertanyaan, Aurel? Afri? Kak, kalau yang tadi Gim- Kak, yang nom- Nomor berapa? Nomor berapa, Dar? bintang 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 kedua yang Bintang dia kedua, coba. caranya Oke. ini. Tanyakan ya. Kakak, saya nggak mengerti dari mana dapat ini dan ini. Tanyakan itu ya. Karena kalian harus aktif. Nih. Aurel? Afri gimana? Nggak ada, Kak. Nggak. Aurel udah sampai nomor berapa, Rel? Afri Kak, gimana? Afri. Ini Kak ketawa baca chat Jerry sama Afri. Kak manggilnya Asus tadi bener. Maaf ya Afri, aduh. Ya tulisannya ini soalnya tadi. Tulisannya kan Asus ya tadi. Gimana? Ada Kak, mau pertanyaan? nanya boleh? Yang mana? Yang mana? Yang apa itu? Tugas tambahan yang pertama itu. Oke, silakan. Kita It- ke tugas it- tambahan yang pertama. Oh, ini udah lebih 1 menit ya? Ayo. Nah, itu kan sudah saya ubah itu, tapi masih error. Bukan error sih, tapi nggak mau centang dia. Coba lihat. Tunggu, tunggu. Oh, sebentar ya, Kakak izinin multiple. Share screen aja yuk semua. Semua share screen boleh, Kakak pantau satu-satu nanti. Abdullah, Abdullah Ibnu ya. Drin, Afri, Aurel, semua share screen ya. Kak pantau satu. Afri belum login, Afri? Udah tahu sandinya? Belum, Kak. Astagfirullah. Sebentar ya, Kakak liatin dulu. Sebentar. Aurel aman, Rel? Aman, Kak. 4790. Mana tadi zoomnya? Kak, ini saya nggak bisa ngezoom di laptop soalnya lalot. Apa? Saya nggak bisa join di laptop soalnya lalot. Lalot tuh apa? Lambat Nggak tahu. loading. Jaringan jelek. Iya, lambat. Sorry. Kakak nggak tahu istilah itu. Maksudnya Oke. jaringannya lambat. Nggak apa-apa. Di foto saja terus dikirim boleh. Boleh. Screenshot boleh? Tahu cara screenshot di laptop? Snipping tool. Afri, Atau Kak kirimin ya. Shift S. 4790. Katanya screenshot. Itu Afri. Oh, ini dia cara screenshot. ALT dengan Oke, mantap Drin. Coba kakak lihat Haidar sudah sampai di bagian bintang kedua. Kemudian Ibnu. Oke. Ayo yang lain juga screen ini ya. Share screen. Screen lagi. Share screen silakan. Kakak pantau nih satu-satu. Kalian nggak melihat yang lainnya ya. Yang share screen hanya ini ya, Haidar sama
Ibnu. Nah, Drin nih. Oke. Kakak tangani yang ini dulu ya, yang Jerry dulu ya. Ayo, Jer. Oh, Jerry nggak bisa share. Boleh, Benu, bantu Benu. Kita ke bagian yang tadi dulu, Benu. Bagaimana? Yang itu, yang diminta Jerry itu. Tugas pertama di bagian berapa, Jer? Bintang. Di tugas Tugas tambahan tambahan. yang pertama Ini dengan harusnya kedua. ini harusnya Ibnu juga salah nih. Harusnya menulisnya itu nggak seperti ini ya. Jadi dipanggil variabelnya ya. Jadi di waktu itu Jer tuh, ya di waktu itu kasih tanda petik, koma, jam gitu. Coba. Iya. Nggak apa-apa, jangan dihapus, jangan dihapus. Di itu tuh, internet menghabiskan waktu. Nah, kasih tanda petik di sini, di situ. Boleh lihat screen-nya ya. Ini ada share screen si Ibnu. Nah, di waktu itu kasih tanda petik. Tanda petik, bukan di yang tadi ya. Kita tutup dulu. Nah, tanda petik. Nah, koma. Nah, panggil variabelnya. Jam ya. Variabelnya di 6 itu ganti pakai jam. Jam. Nah, kemudian koma lagi. Nah, kemudian di mana lagi? Tanda petik jam. Tanda petik jam. Tanda petik jam. Benu. Ya. Oh, bukan. Jamnya Oh, itu koma. dikurung. Di dalam tanda petik sekarang. Jamnya itu di dalam tanda petik. Di dalam tanda petik. Itu tuh tanda petik yang dibuat itu pakai aja yang dibuat itu. Nah, jam gitu ya. Kemudian koma lagi itu dihapus, koma, menit, tanda petik gitu. Menit. Kak, cara masukin kodenya gimana lupa. Oh, ini di password ya. Oi. Itu di dalam tanda petik menit, daring dan seterusnya. Nah, gitu maksud Kak. Nah, gitu ya. Jadi pakai variabelnya bukan print keseluruhannya. Gitu ya, Benu ya. Iya. Oke, Penyambung. sekarang Kakak lihat. Coba dibagikan kodenya ke ini Zoom meeting, Benu, supaya Jerry bisa melihat juga. Ini si Afri, Kenapa? cara masukin kodenya itu ini ya. Kode yang mana 4790-nya maksudnya? Itu passwordnya ya, yang Aprianus string apa strip itu adalah username-nya. Passwordnya itu yang bagian angka itu. Drain udah sampai mana nih Drain? Kakak lihat dulu share screen-nya Drain. Oke, bintang kedua. Ayo Drain. Berarti print harus mengalokasikan, tulis harus tanda petik jangan lupa. Harus alokasikan titik 2, koma, setelah tanda petik komanya. Oke, nice. Berarti kan laptop itu 6. Harganya untuk satu laptop 55. Berarti 6 kali 55 480 gitu. Coba. 6 kali itu sesuai yang di soal ya. Tambah 3 kali 21 830. Gitu ya. Kemudian Haidar. Ini jam. Aduh, ini udah kelebihan nih. Kita nggak enak.
Oke, kalau gitu kakak stop dulu ya recordingnya. Dadah.